kalau Anda jadi agent, Anda itu sebenarnya setara. Dia butuh kita, kita butuh dia. Saya paling tidak mau menerapkan customer is the king. Bagi saya, customer is my friend. My friend. Kalau my friend, saya butuh, dia butuh. Kesetaraan, prinsip mitra. Jadi kalau dia my friend, berarti dia butuh saya. Mungkin produk atau unit. Tapi saya juga butuh closingan dia. Nah, tapi kalau dia adalah king, ya kita apa? Kita budak, babu. Kita apa-apa gak berani ngomong loh. Malu sama dia, takut. Dia pun kalau sudah kecewa, dia depak kita tanpa kasih tahu. Tapi kalau friend ya, dia bilang gini, udahlah turunlah 10%, mahal banget. Kalau penting bagi-bagilah dikit komisimu, gini-gini. Ya udah, saya juga rugi nih jualnya. Enak, kenapa? Teman. Nah, jadi kalau prinsip teman, kita saling butuh. Itu membuat kita punya posisi. Dalam sales, jangan dia terlalu tinggi sampai kita terlalu di bawah. Kita diapain? Diinjak-injak. Ada orang begitu, jadi nggak pede ketemu customer, ketemu calon buyer. Nah, bagaimana caranya kita dikejar sama calon buyer, investor, dan lain sebagainya? Siapa yang mau belajar ilmunya? Katakan saya. Ini prinsipnya, mungkin Anda sudah pernah dengar. Kita bisa kejar kupu-kupu dengan pakai jaring. Ya, Anda mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi kupu-kupu anggap sukses, anggap komisi, anggap listingan, anggap mungkin calon investor, calon buyer. Kita kejar. Satu ketangkap, yang lain terbang. Capek ya, ada orang hidupnya capek cari kerja. Kirim 30 surat lamaran, tidak ada satupun yang panggil. Ada orang capek kejar jodoh, umur 20, 30, 40, dia bilang gua obral lah. Siapa aja mau terserahlah. Tapi kenapa kita gak berpikir bangun taman yang indah. Ini bicara reputasi, brandingmu. Sampai kupu-kupu yang datang padamu. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Salah satunya gimana coach? Anda dapat award di acara Rumah 123 ini. Itu adalah reputasi, wih top sales. Nanti lagi dapat penghargaan di mana? Wih ini saya simple, kita simple. Anda kalau mau dioperasi sama dokter, mau dokter baru atau dokter pengalaman? Oke, mau dokter pengalaman yang banyak penghargaan atau tidak? Banyak. Tapi ada loh dokter baru pun tetap laku. Karena kita nggak tahu kalau dia baru. Karena dia edukasi market di sosmed. Gara-gara dia ngomong kita pikir dia hebat. Wah kolesterol itu apa, asam urat itu apa. Saya juga terpengaruh. Sampai dia bilang gini, minum dark coklat sama madu ini. Tak beli. Ini baru tak lihat, dokter muda. Tapi kita udah percaya duluan. Nah itu namanya apa? The law of garden. Prinsip taman. Jadi agent property jangan cuma kejar kupu-kupu, tapi biar kupu-kupu mengejar kita. Asik loh. Bukan kita kejar jodoh, jodoh yang ngejar kita. Tinggal pilih si A, B, C. Pilih yang mana. Asik? Nah, tapi saya tahu juga di ruangan ini pasti karena dia sudah punya database, punya reputasi, sudah punya investor, lama-kelamaan terbangun taman kita ya. Siapa yang sudah punya investor yang apa-apa cari kita? Ada? Dia bilang gini, kalau ada barang bagus kasih tahu ya. Ada yang bilang gitu ya. Kalau ada yang BU kasih tahu saya tutupin ya. Kalau ada proyek bagus kasih tahu. Karena uangnya lebih, dia percayain ke kita. Listingannya semua sama kita. Karena kita sudah bangun taman, kepercayaan. Nah, makanya personal branding itu penting. Bukan cuma corporate branding. Kadang-kadang saya mau tanya, ini saya kasih sebuah pemikiran yang masuk akal. Oke, cuma biasanya saya pakai satu contoh brand luar gitu ya. Boleh ya, bukan brand properti ya, brand umum di luar ya. Misalnya kita mau beli handphone lah, boleh gak sebut nama handphone? Boleh lah ya. Oke, misalnya kita mau beli misalnya Samsung. Kan gak ada hubungan dengan properti ya, jadi gak menyinggung siapa-siapa. Kalau di pameran itu salesnya banyak gak? Banyak. Nah, lihat prinsip pertama penjualan terjadi. Orang datang pameran nih dari ujung ya. Dia datang pameran. Lihat-lihat, biasa ada yang datangin kita, bener gak? Coba boleh gak ada yang bantu datangin saya bilang Pak Haryanto atau Pak mau cari apa Pak? Ayo, anggap ini sales Samsung semua nih atau sales produk ABC. Ayo, coba saya lagi jalan lihat-lihat. Mau cari apa Pak? Oh saya cari handphone Pak. Oh ini Pak, ini iPhone yang terbaik Pak. Iya. Bapak bisa jelaskan? Oh bisa Pak. Oke, Pak siapa namanya? Semi Pak. Oke,
Kita kasih hadiah dulu. Saya mau tanya, apakah Pak Semi sales terbaik handphone di pameran ini? Tidak, karena dia duluan, kemungkinan besar saya closing sama dia kan? Oke, berarti prinsip pertama, walaupun kamu nggak dikenal, tapi kamu agresif, kamu inisiatif, closing bisa datang. Amin. Oke, amin. Nah, tipe kedua nih ya, tidak ada yang samperin saya, tapi saya kenal dia. Kenal dia. Saya jalan-jalan, lihat pameran, nggak ada yang samperin saya. Ih, Heri kamu di sini? Kamu jualan handphone? Wih, kita udah lama banget, satu teman kuliah dulu. Pak Heri sekarang jualan. Iya, apa kabar Pak? Baik. Nah Pak, saya lagi pengen cari handphone. Bapak bisa jelasin? Wah bisa dong, pas banget nih ada yang paling baru nih. Nah hari ini baru dirilis. Oke, nah saya mau tanya, apakah Pak Heri sales terbaik handphone di ruangan pameran ini? Tidak, karena apa saya beli? Karena kenal, kita kasih hadiah dulu. Berarti apa? Semakin banyak kenalanmu, potensi kita closing besar gak? Makanya ada istilah no networking, not working. Terus saya ketiga lagi ya, nggak ada yang saya kenal, nggak ada yang samperin saya. Saya datang lihat-lihat di sini, saya datang lihat-lihat. Ih, itu kayaknya ada influencer properti dari Bandung. Pak Widi, saya biasa lihat Bapak punya konten loh. Mafia tanah itu gimana, aset itu gimana. Bapak jualan di sini, Pak. Misalnya dia review handphone, nah ilustrasi handphone. Pak, Bapak jualan handphone di sini. Iya. Saya pikir Bapak content creator Pak, content creator handphone. Jadi kita terbangun percaya kita karena kita biasa lihat dia di sosial media. Wah misalnya dia sering review makanan atau review handphone. Dan kalau dia jual itu lebih gampang nggak? Nah beliau misalnya sering di sosial media, nanti cek sosial medianya ya. Tentang ada kontennya sampai 1 juta lebih viewernya. Thank you Pak, kita kasih hadiah, nanti ditukar ya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Artinya apa? Paham nggak di sini? Yang pertama, orang bisa jualan karena dia agresif. Nggak dikenal pun dia cari-cari orang. Yang kedua, karena banyak kenalan. Masuk akal nggak? Yang ketiga, karena orang itu ada di sosial media. Makanya heboh kemarin kan, ada satu cici-cici cuma review rumah 30M, 20M, kenalan saya juga, teman saya juga, closing dalam 2 minggu. Eksklusif misalnya. Nah sama juga kalau Anda ada di rumah 123, semakin banyak Anda ada di platform ini, Anda boost lagi, Anda lebih outstanding daripada yang lain. Karena zaman sekarang saya mau tanya, siapa yang masih buka koran? Siapa yang masih pasang pelang, banner? Kalau kita pasang pelang, yang lewat yang lihat. Kalau kita bagi brosur, yang terima brosur yang lihat. Tapi kalau kita outstanding di digital, sekali lihat 1 juta orang sama dengan Anda bikin pameran 1 juta orang terima brosurmu. Kalau ada boost di rumah 123 dan banyak exposure, maka orang akan lihat produk dan jasamu. Nah kita lihat di sini, apa itu personal branding? Nah contoh, misalnya pakai ilustrasi handphone. Kalau Samsung Anda sudah tahu nggak? Semua di ruangan ini kalau saya bilang Samsung, iPhone Anda tahu nggak? Berarti itu namanya corporate branding. Kalau misalnya Samsung Z Fold atau S22 Ultra, orang tahu, produknya orang tahu, Samsungnya orang tahu, tapi salesnya kita nggak tahu kan? Mau beli sama siapa? Jadi bisa jadi ada project primary, ada barang secondary, orang tahu developer ini, orang tahu proyek ini, tapi masalahnya mau beli sama siapa? Bilang sama-sama, beli sama saya dong. Sama diri sendiri ya. Masalahnya kamu dikenal gak? Kamu disukai gak? Saya kasih contoh begini. Dulu kita di koran, kita di radio, saya udah semua tuh. Di radio, di koran, di TV udah. Sekarang saya stop semua. Saya fokus di sosial media. Tiap hari, siapa yang sering lihat konten-konten saya? Sekali posting 10.000 orang lihat. Saya gak jualan loh, kadang-kadang cuma edukasi, di share orang. Akhirnya apa? Tingkat closing tinggi. Makanya hari ini jangan cuma jual properti. Bilang sama-sama jual diri. Dalam arti positif. Kamu harus diterima, kamu harus dipercaya, kamu harus punya reputasi, kamu punya kualitas. Karena ini prinsipnya awareness. Katakan sama-sama awareness. Semakin banyak orang mengetahui, menyadari tentang dirimu, brandmu
tambah naik. Tapi nggak cuma awareness, kualitas. Jangan sampai banyak orang tahu tapi kualitasmu jelek, viral. Jangan sama dia deh. Pokoknya kalau dia ada maunya, dia deketin kita. Kalau sudah ada closing, dia nggak pernah lagi bisa dihubungi. Viral, makanan viral tapi nggak enak. Yang bagus apa? Viral dan berkualitas. Tapi ada namanya persepsi. Jadi tadi ya, ada yang hubungi saya, DM. Dia mau nawarin apa tuh? Saham, pialang, komoditas, sering gak di kontak-kontak tuh. DM, kalau yang cewek dihubungi sama cowok-cowok. Yang cowok dihubungi cewek-cewek cantik. Itu namanya hati-hati ya, love scam. Tadi satu ibu 2-3 minggu lalu bilang apa? Saya kena tipu trading sampai 4.000 unit. 4.000 unit. 4.000 apa? 4.000 US dollar kalau nggak salah. Love scam. Tahu nggak? Penipu lebih jago daripada agent properti kadang-kadang. Agent properti DM orang, saya lihat, tidak ada postingan. Kalaupun ada postingan, alay-alay. Saya bilang, kamu nawarin sesuatu, reputasimu aja kamu nggak bangun. Make sense ya? Reputasimu kamu nggak bangun. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah awareness? Are you ready? Katakan yes. Jadi di sini kita lihat, produknya bisa sama, kantornya bisa sama, reputasimu yang berbeda. Awareness orang, persepsi orang terhadap dirimu, dan kualitas yang kau miliki. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi kita harus bisa membangun reputasi kita di saat sekarang. Kita kuat di offline, kita kuat di online. Nah, kita lihat di sini. Ini yang saya akan membuka pikiran Anda. Sebuah konsep di dalam dunia properti dengan cara, era yang berbeda, penjualan yang berbeda. Are you ready? Katakan yes. Wah, ada sahabat saya baru datang. Mantap Pak. Pak Dar. Thank you Pak Dar. Nah, kita lihat. Nah, contoh lihat ya. Setiap stage atau tahapan dalam hidup. Contoh, kenapa dibutuhkan agent properti? Karena banyak orang awam di luar sana. Orang awam ya, yang perlu diedukasi, tidak tahu tentang apa itu listingan, AJB, PPJB, ya bagaimana notaris, bagaimana KPR. Itu adalah people. Saya kasih kategori people. People itu adalah orang pada umumnya. Nah, tapi ada orang yang posisinya profesional. Contoh, profesional agent property, profesional trainer, profesional dokter, profesional makeup artist. Nah, saya kasih contoh. Misalnya, Anda ada di level 2. Anda seorang agent property. Anda punya brand. Yang kenal Anda siapa? Ya sepantaran Anda aja. Sedangkan ada begitu banyak market di luar sana yang awam, yang butuh diedukasi oleh Anda. Tapi Anda cuma di level 2. Hari ini kita perlu membangun reputasi atau persepsi supaya dianggap expert. Dianggap jagonya. Apakah dia benar-benar jago? Bisa ya, bisa cuma sebuah persepsi. Tapi kita tentu mau punya kualitas. Tadi ingat ada awareness, ada persepsi, dan ada apa? Kualitas. Jangan sampai banyak orang sekarang kan gaya-gaya flexing, gaya apa tapi nggak ada kualitasnya. Nah kita lihat di sini. Ada lagi sampai di level influencer. Dia menginfluence sebuah keputusan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu siapa sekarang kalau mau pergi traveling seringkali lihat influencer punya review-review spot-spot destinasi yang bagus. Angkat tangan. Saya di sosial media saya save semua tuh. New Zealand, Turki, apalagi di Swiss. Supaya apa? Satu waktu saya bisa pergi di tempat yang dia review. Siapa sekarang pergi makan berdasarkan sebuah review? Angkat tangan. Nah, dia menginfluence keputusan kita. Nah, saya pakai gambar Anda lebih paham. Contoh, ada namanya Haryanto Kandani. Kalau Haryanto Kandani, ya, saya awam di dunia fitness. Dulu gendut saya. Dulu gendut. Sekarang baru hidup sehat. Jadi saya butuh namanya Ate. Saya mau tanya, siapa yang kenal Ate di sini? Angkat tangan. Gak ada kan? Yang kenal dia cuma di tempat gym dia. Wah, dia hebat loh. Dia jago loh. Masalahnya reputasimu gak terbangun. Walaupun dia hebat, tidak terbangun reputasinya. Yang kenal dia siapa? Member-member di tempat gym itu. Tapi ada namanya anak muda, Dennis Hadi, sudah dari zaman dia kuliah, dia bikin konten YouTube dan lain sebagainya. Dia bikin konten edukasi, gizi, fitness.
Ketika namanya naik, dia dianggap expert. Saya mau tanya, apakah dia lebih jago dari Ate? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang pasti uangnya lebih banyak dari Ate. Karena dia sudah terpercaya, dengan mudah dia jual apa sekarang? Flimty. Dia jual apa sekarang? Apa tuh salad apa waktu itu? Salad ya, ada salad apa? Karena reputasinya terbangun. Kalau Anda sudah terbangun reputasimu di tangan Anda, proyek apapun orang lebih gampang percaya. Mau primary, ayo. Mau secondary, ayo. Mau kafling, ayo. Mau gudang, ayo. Karena yang dibeli siapa duluan? Diri kita. Tapi kalau Aderai sudah terpercaya. Sudah top of mind. Bapak Ibu, jadi kalau ada susu protein yang jual Haryanto Kandani dengan Ate, lebih percaya Anda, saya atau Ate? Ate lah. Tapi kalau Ate jualan dengan Dennis Hadi jualan, dia bilang ini bagus, yang lebih laku siapa? Dennis Hadi. Tapi kalau sudah dianggap expert dan influencer, dia bilang ini bagus, ini bagus. Ini sama halnya dengan dunia properti. Ada begitu banyak orang awam di luar sana. Makanya gak heran, cici-cici bisa listingannya eksklusif 20M, 30M, dia bangun reputasinya, deal, closing, hanya lewat digital, lewat platform misalnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Reputable, sudah terpercaya, trusted. Nah inilah yang kita harus bangun. Dan hampir semua industri sudah ada. Review otomotif ada, review hijab ada, review jam tangan ada, bahkan pocong pun di live kan. Kain kafan maksudnya, kain kafan. Ya, tinggal saya cek Instagrammu modelnya seperti apa. Tapi banyak orang gak paham strateginya. Anda tahu ya, ini realita ya. Kadang-kadang bukan yang bagus handphonenya, bukan. Bukan yang bagus apanya, pakai drone. Ini contoh, ada developer bikin show unit rumah contoh misalnya dia pakai drone. Wah review kawasan baru. Begitu di-upload cuma dikit viewernya. Ada enci-enci ibu-ibu, dia cuma pakai handphone butut, dia bilang begini, "Hai guys, ini rumah Sultan." Aduh, saking licinnya marmernya, makanya aku jatuh, memang licin kalau rumah Sultan. Kita review lagi guys ya, bisa 2 juta viewer. Hanya karena jatuh. Karena apa? Orang bukan butuh drone, bukan quality yang terbaik, tapi bagaimana bisa grab attention orang. Yes, tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Saya mau tanya, pernah lihat di TikTok, di sosial media sekarang banyak sekali dokter-dokter muda muncul? Dia bilang kolesterol ini, yang satu bilang makan telur gak apa-apa. Wah kita sampai bingung. Ya kita sampai bingung, tapi saya juga korbannya. Gara-gara dia ngomong apa? Tak beli itu bawang tunggal lah, apa. Ya karena saya percaya. Padahal kalau dokter senior lihat begini, ya ini mah materi semester 2. Bener gak? Tapi gak apa-apa buat kita orang awam, kita rasa dia hebat. Karena dia edukasi, dari edukasi, promosi, dari interaksi terjadi transaksi, dari sharing-sharing jadi selling. Tapi dokter senior banyak gak marketnya? Dia tidak, tapi ada loh dokter senior tidak pernah posting-posting di Instagram, sosial media tetap rame. Karena dari zaman dulu. Tapi sebentar lagi marketnya diambil sama anak muda. Setuju? Nah sama, ada juga gak top-top agent yang tidak ada Instagramnya tetap laku? Ya karena dia sudah bangun reputasinya 20 tahun. Jadi agent. Tapi beberapa pendatang baru 2-3 tahun sudah lebih naik namanya. Ada juga lebih bagus lagi. Reputasi naik, tetap juga naik. Nah kita lihat sama-sama. Sisa berapa menit? 10 menit ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah saya bukan cuma ngomong. Anak saya bangun reputasinya viral di Indonesia. 16 tahun menghasilkan omset miliaran. Pegawainya lebih banyak dari pegawai saya. Kalau Anda search di YouTube banyak sekali undangan podcast. Kenapa? Yang saya kasih dia modal bukan modal uang. Modal mental seorang achiever. Kita lihat sama-sama ya. Aku Brian dan aku adalah agency owner termuda di Indonesia. Dengan tim belasan orang dan puluhan klien di umur yang hanya 17. Kelihatannya enak dan mungkin beruntung ya. Yes, memang aku beruntung dan aku bersyukur. Tapi banyak orang gak lihat aku udah mulai ngonten dari umur 11. Aku pernah jadi travel vlogger, food vlogger, lifestyle dan fashion content creator. Dan akhirnya sampai sekarang bisa bantu puluhan klien grow personal branding mereka.
Dan aku juga bisa berdampak melalui personal branding aku sekarang. Setelah 6 tahun lebih di industri konten, akhirnya hasilnya baru berbuah sekarang. Tapi 5 tahun yang pertama tanpa progres, tidaklah sia-sia. Tapi itu adalah proses untuk sampai sini. Pesan dari aku buat teman-teman yang belum lihat hasilnya, jangan pernah berhenti. Kamu nggak akan pernah tahu kapan apa yang kamu lakukan sekarang akan berhasil. Tapi kalau kamu berhenti, kamu nggak akan pernah lihat keberhasilan itu. Dan kalau kita lihat ini salah satu podcast-podcast yang diundang. Gue pengen nanya, sebenarnya personal branding agency lu ini ngurusin apa sih gitu? Aku percaya bisnis itu about solving problem. Dan aku melihat suatu problem di mana banyak orang di era sekarang marketing butuh banget personal branding. Kita sama-sama orang konten ya bro, kita tahu mau bikin konten yang bagus, benar-benar dari script, dari syuting, dari editing, itu kalau semua dilakuin sendiri, itu makan waktu banget bro. Apalagi gue selalu bilang orang-orang yang baru Kemarin diundang tahun lalu di bisnis conference termuda di Idea Cloud, Pak Hermanto Tanoko, Crazy Rich Surabaya yang punya Hotel Fasa, Avian, Cleo, bagaimana anak bocah 17 tahun waktu itu tahun lalu menghasilkan omset miliaran per bulan, dalam hitungan cepat sekali, kita lihat ya. Jadi satu pertengkaran besar ketika di umur 16 tahun dia gak mau kuliah lagi. Mamanya bilang harus kuliah, dia bilang kasih saya 10 alasan kenapa kuliah. Padahal kita udah mau kirim ke Australia ya. Tapi ketika lihat omset miliaran kita relakan. Dan sejak November tahun lalu kami suami istri dikasih uang bulanan sama anak 17 tahun. Tiap bulan konsisten. Dan di podcast orang bilang begini, berarti kamu gak punya ijazah dong? Dia bilang saya punya banyak ijazah. Oh bagaimana bisa kamu gak kuliah? Semua karyawan yang kerja sama saya kumpul ijazah sama saya. Dan lucunya dosen-dosen BINUS ngumpul belajar sama dia. Kemarin isi di BINUS. Dia bukan pembicara kayak saya. Dia young entrepreneur. Bicara di UI, bicara di macam-macam ya. Dan yang menarik apa? Mentalitas menentukan fasilitas dalam hidup. Mau tahu uangnya dari mana? Dia membantu orang-orang top entrepreneur, agent, berbagai industri untuk naik namanya di Indonesia. Jadi kalau lihat berseliweran salah satu andil dari agensi dia. Ini orang-orang yang kumpul duit semua sama dia. Satu orang bisa bayar 150 juta, 300 juta. Ini orang-orang semua klien-klien dia ada ratusan. Tadi saya lihat lagi di story-nya ketemu lagi dengan Queen of Diamond. Orang yang approach dia semua. Itu namanya apa? Kupu-kupu sudah datang cari taman itu. Jadi gak susah nyari-nyari, gak ada mental begini. Nah, kenapa? Karena dia membangun reputasi, pintu opportunity terbuka luas. Saya lihat tadi di story-nya, dia posting, wow, Queen of Diamond-nya Indonesia. Pengen ketemu, mungkin mau dapat project lagi dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sama-sama, inilah yang terakhir saya mau katakan, kita butuh produktivitas. Jadi memang mental itu penting sekali. Kemarin dia lagi ajukan rekor muri. Anda tahu, dia dalam 6 bulan belajar lari, belajar berenang, belajar sepeda. Ke Langkawi, pecah rekor termuda di Indonesia dan termuda salah satu di dunia menjadi Ironman. Wah begitu finish dia nangis-nangis, nangis bangga, nangis. Dia break the limit. Kenapa? 13 jam hampir non-stop dari subuh sampai tengah malam. Lari, berenang, lari 142 kilo, berenang 4 kilo dan sepeda 180 kilo. Jadi sebentar lagi saya acungkan jempol karena saya treadmill 2 kilo aja sudah ngap. Ya karena apa? Saya bilang ngapain apa yang kamu cari, pergi lari aja tapi gak usah terlalu ekstrim begitu. Dia bilang apa? Pilih anaknya jam 4 subuh pulang dugem atau pilih anaknya jam 4 subuh sudah latihan. Wow, itu mental akan menciptakan kualitasmu. Dan yang terakhir produktivitas. Ya, kita lihat sibuk dengan produktif beda. Ya kadang-kadang kita sibuk tapi cuma P11, pergi pagi pulang petang, pencapaian pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Banyak agensi sibuk? Banyak? Sibuk belum tentu ada closingan, sibuk belum tentu ada duitnya, sibuk belum tentu ada listingan. Jadi jangan bangga kalau kita sibuk, banggalah kalau kita produktif. Makanya ada istilah plan your work and work your plan. Saya ingat bahwa dalam hidup butuh strategi, bukan cuma semangat. Motivasi tanpa aksi, halusinasi. Jadi ada sopir saya kerja 15 tahun, ya jadi
Sopir ini tiap hari datang ke rumah naik motor. Ini cerita terakhir saya ya. Dia datang naik motor, habis itu nanti sore dia pulang lagi naik motor. Sepanjang pagi sampai sore, kalau lembur malam dia ada di pagi. Dari pagi sampai sore temenin saya, malam ini juga temenin saya, nyopirin saya. Dia baru pulang malam. Dia orang Rangkas Bitung, Cilegon, Sunda. Banten, 3 jam dari Jakarta. Jadi kalau mau pulang kampung, 2 minggu sekali gampang, bukan harus mudik di Jawa. Tapi apa yang terjadi? Sudah 15 tahun kerja, punya istri, tiba-tiba sudah punya anak, anaknya dibonceng di depan. Lalu gak lama kemudian punya anak lagi, dibonceng di tengah. Bonceng berapa namanya? Bonceng 4. Wah, yang problem ketika usianya anaknya sudah SMP. Sudah susah dibonceng. Dia bilang, Pak saya pulang kampung susah Pak. Aduh, pulang kampung susah sekarang. Mau bawa ransel, bawa box, gak bisa. Kadang-kadang motornya rusak aja, dia stres. Tiba-tiba beberapa bulan lalu, dia bilang begini sama saya, Pak boleh ngomong serius gak? Saya deg-degan sekali. Saya pikir mau resign, karena saya sayang, saya akui dia jujur, kartu kredit platinum saya dia tahu pinnya, dia transaksikan untuk isi bahan bakar. Saya bilang mau ngomong apa Pak? Saya pengen beli mobil Pak. Hah? Saya bilang bercanda kamu, ada uang kamu? Ada Pak. Saya gak pernah sangka dia punya uang. Kenapa? Motor rusak aja stres, saya bantuin kadang-kadang. Ada Pak, di mana? Di sawah, kok bisa? Ternyata ini strateginya. Dia selama belasan tahun setiap bulan ada gaji, dia cicil 1 gram emas. Anda tahu 1 gram emas kurang lebih 10 tahun lalu berapa? 600 ribu, terakhir 800 ribu, waktu COVID 900 ribu, lalu tahun lalu 1,6, saya sempat jual juga. Tahun ini berapa Mas? 2 juta lebih. Wah spesifik sekali orang ini. Saya bilang apa? Mobil apa yang kamu mau beli? Saya sanggupnya mobil bekas Pak, Daihatsu Xenia. Kenapa itu? Mobil 1 juta umat. Kalaupun jual lagi gampang. Wah saya tanya lagi, kamu mau parkir di mana mobilmu? Saya tahu dia rumahnya di Cengkareng Kapuk, kontrakan, motor aja susah. Dia bilang gampang Pak, saya mau parkir di dekat klaster Bapak. Klaster saya kan ada kayak sport club. Di belakang situ Pak, bisa slot 150 ribu per bulan. Oh ya? Oh saya tanya lagi, kapan kamu mau pakai mobil kamu? Senin sampai Sabtu, pagi sampai sore, kadang malam kau nyopirin saya. Dia bilang apa? Enggak apa-apa Pak, Minggu malam, Sabtu malam. Keren banget, Sabtu malam baru dipakai mobilnya. Tapi karena punya impian, punya semangat, gaji gak seberapa tapi konsisten menabung, punya strategi. Dia sudah berhasil transaksi. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Royadi. Wow, saya mau tanya. Banyak gak agen properti masih belum punya mobil? Ayo angkat tangan. Siapa yang pengen punya mobil? Biar Tuhan lihat, Tuhan lihat. Terjadilah sesuai imanmu. Gak perlu tunggu kayak dia belasan tahun. Cukup jual 3-4 unit ya. Dalam 2-3 bulan. 1 unit yang 3M aja. Anda jual 3-4 unit sudah bisa satu beli 70 jutaan. Serius bisa? Bilang sama sampingnya. Ya sopirnya aja bisa apalagi kamu. Lebih cepat dong. Saya tanya Pak sopir, Pak temanmu sesama sopir punya mobil nggak? Nggak ada Pak, yang ada pinjol. Karena suka judol. Jadi ternyata sopir-sopir begini ada WA group sesama sopir loh. Jadi kalau lagi nunggu di Raffles, sesama sopir lain saling rekrut. Paguyuban katanya. Kalau ada macet saling info gitu ya. Ada membernya juga loh, dia platformnya loh. Untuk kasih tukar pikiran dan lain sebagainya. Nah saya mau beritahu sama halnya. Semua impian Anda dan saya bisa jadi kenyataan kalau Anda punya strategi, punya produktivitas. Bukan cuma sekedar sibuk, tapi Anda produktif. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Orang mau bangun rumah aja pakai blueprint ya. Orang mau jahit baju aja patron. Bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang kita pakai gaya apa sebagai agent properti? Ngalir aja Pak. Kemana arah angin membawa saya. Kalau lagi mood saya listingan saya cari. Kalau lagi mood saya ikut PK. Kalau mood saya floor time, nggak bisa. Ini cara kerja saya. Anda punya Google Calendar ya, Anda punya buku agenda silakan. Saya sangat scheduling. Sampai tahun depan tiketnya sudah ada. Tahun depan punya tiket selalu saya udah beli dari awal. Murah, redeem miles dapat bisnis. Ya. Jadi saya punya perencanaan. Warna merah, urusan keluarga, warna biru, business trip, warna hijau tentatif, Zoom meeting. Karena apa? If you fail to plan, you plan to fail. Sebagai agen properti nggak cukup cuma semangat, Anda harus punya strategi untuk melihat hasil terbaik dalam closinganmu. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya.
Oke, kalau nggak mau pakai gini gampang. Ambil kertas, besok mau ngapain? Misalnya pagi mau ke bank, ya. Siang mau notaris, 3 mau ketemu antar tamu ke show unit. Yang keempat mau posting 2 postingan di rumah 123 dan lain sebagainya. Anda harus punya planning. Bapak Ibu, dan sebagai penutup, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa dengan planning Anda bisa punya pencapaian yang luar biasa. Siapa yang belajar banyak hari ini? Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Bapak Ibu, siapa yang sudah dapat voucher tadi? Oke, nanti di depan setelah acara silakan tukarkan untuk mendapatkan buku saya seharga 225.000. Ya, from ordinary to extraordinary. Dan kami cuma bawa dikit, paling 30-an, 40-an Bapak Ibu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Nah, Anda boleh beli dengan harga khusus 100.000 saja mengganti ongkos cetak, produksi dan persiapannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, supaya semangat semuanya, angkat tangan kanan kita semuanya. Katakan sama-sama. We are the champion, my friend. Lebih semangat. We'll keep on fighting till the end. Mana suaranya teman-teman top agent? We are the champion. We are the champion. No time for loser, 'cause we are the champion. Oh, kasih tos kiri kanan bilang you are the best, you are the champion. Terima kasih Rumah 123, terima kasih teman-teman agent semua. Sampai jumpa. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Thank you so much Coach. Wow. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Coach Haryanto Kandani. Bapak Ibu sekalian, sudah dapat insight Bapak Ibu, sudah dapat semangat baru, semuanya boleh dijawab? Sudah ya? Sudah terbakar semangatnya karena yang pasti kalau Harusnya. Bapak Ibu mendengarkan motivasi tadi tanpa aksi seperti yang Coach sampaikan hanya menjadi halusinasi. Nah Ya. itu, makanya jangan harus direalisasikan ya. Makanya Yeah. kalau begitu kita juga harus merealisasikan sesuatu nih. Ya Indah, kita harus geser dulu ke sini karena masih ada penghargaan yang akan kita bacakan lagi yang berhak untuk diberikan untuk kepada para pemenangnya. Betul sekali, siap-siap Bapak dan juga Ibu sekalian, jangan kemana-mana karena setelah pembacaan dari penghargaan ini masih ada juga tentunya pengundian door prize sampai dengan grand prize dan kami akan mengajak untuk seluruh penerima penghargaan juga nanti akan berfoto bersama ya. Oke, baik. Oke, Yes, sir. ini kayaknya Coach Haryanto Kandani mau foto bareng dulu boleh ya? Bapak Ibu semua ya, kita mau foto wifi ya dari bawah ya. Boleh kalau gitu wifi-nya berarti coach dari bawah gitu. Oke. Bapak Ibu jangan keluar dulu, kita foto bareng dulu. Harus bareng ada dulu ya. di kameranya coach ya, karena ini akan tayang di berbagai acara coach ya. Oke, Oke. baik. Ini Siap pesertanya berdiri atau Berdiri duduk atau saja nih bagaimana? coach? Enaknya coach. berdiri? Bebas Berdiri. ya, berdiri aja Oke. kali ya. Boleh Bapak Ibu kita berdiri semuanya. Yes, Biar lebih jangan lupa semangat. semangatnya karena kita sudah mendapatkan motivasi yang luar biasa dari coach. Yang belakang boleh lebih merapat agar lihat wajahnya Bapak Ibu yang di Betul. belakang. Terima kasih, boleh mendekat nggak apa-apa, mendekat nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa dong. Makin dekat makin nular ininya, apa positivity-nya ya kan? Amin, betul. Semangatnya makin tertular nih nantinya ya. Betul sekali, Wih, Jason. Wow. semangat banget ya sampai Pengen lari-lari. tertular vibes energi positifnya. Betul. Kalau yang ditularkan yang positif, pastinya itu akan sangat bermanfaat ya. Yes. Oke. Yang di samping kiri kanan boleh semuanya Kiri kanan. juga. Yes. Oke, boleh sekali lagi? Sekali lagi boleh foto ya, sekali lagi ya. Video, oke. Kita bikin video. Oke. Videonya dada-dada saja. Oke, dada-dada saja ke kamera Dadah, Jason. dadah ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman dokumentasi cukup? Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk Coach Haryanto Kandani yang sudah berbagi insight bersama kami di Agent Awards 2025. Baiklah, kalau begitu inspiratif dan juga membakar semangat kita semuanya untuk berkembang di industri properti. Dan rasanya ini saatnya kita akan memberikan penghargaan kembali
kepada sosok-sosok istimewa yang telah menunjukkan performa luar biasa di tahun ini. Betul Indah, tanpa perlu berlama-lama inilah pemenang Rumah 123 Asian Awards 2025 kategori Special Awards. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 Special Award kategori Elite National Agency adalah Infinite Estate. Wow, selamat kami ucapkan kepada Infinite Estate. Dan Kami mengundang Bapak Wasudewan selaku CEO 99 Group Indonesia dan Bapak Faisal Abdullah Senior Vice President Listing Business Rumah 123 untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada Infinite Estate. penghargaan ini Bapak dan juga Ibu hadirin diberikan sebagai pengakuan atas kualitas, kinerja, reputasi, dan standar profesional yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Infinite Estate sebagai agen properti yang inovatif dan berdampak nyata di industri properti. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah untuk Infinite Estate atas Special Award Elite National Agency. Baik, sekali lagi selamat atas penghargaan yang sudah diberikan. Kami mohon untuk dapat kembali ke tempat. Dan kami mohon Bapak Wasudewan dan juga Pak Faisal untuk tetap berada di atas panggung. Dan kita beralih ke kategori selanjutnya. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 Special Awards kategori Best National Master Franchise Agency adalah Era. Selamat kami ucapkan kepada Era. Kami persilakan kepada perwakilan dari Era untuk berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Penghargaan Best National Master Franchise Agency ini diberikan kepada Era yang telah menunjukkan dedikasi dan keunggulan bisnis yang kuat dan menjaga posisi mereka sebagai pemimpin di pasar properti nasional. Pencapaian luar biasa, selamat kami ucapkan sekali lagi untuk Era. Sekali lagi selamat untuk Special Awards-nya. Hadirin sekalian, akhirnya kita sampai di momen yang ditunggu-tunggu, yakni penghargaan yang dipersembahkan untuk agent dan kantor agent properti yang terbaik dari yang terbaik. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Dan inilah pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 National Level. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Performing Agent National Level adalah Richard Infinite Estate. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Richard Infinite Estate. Kami persilakan dapat berkenan hadir di atas panggung dan menerima penghargaan. Selamat kepada Bapak Richard Infinite Estate sebagai Best Performing Agent National Level. Baik, sekali lagi selamat atas prestasi yang sudah diraih. Kami persilakan Bapak Richard dari Infinite Estate untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saatnya kita akan beralih ke kategori berikutnya, yakni Best Performing Agency National Level. Pemenang Rumah 123 Agent Awards 2025 kategori Best Performing Agency National Level adalah Remax Premier. Selamat kami ucapkan kepada Remax Premier.
sekali lagi selamat kepada Remax Premier menerima penghargaan sebagai Best Performing Agency National Level. Sekali lagi selamat, kami mohon untuk bapak-bapak termasuk yang dari Remax untuk tetap berada di atas panggung bapak. Bapak meraih Bapak penghargaan, meraih Pak. penghargaan bapak yang mewakili Remax. Bapak kayaknya terlalu senang nih bapak. Tetap di atas panggung pak. Kita foto sama semua pemenangnya. Yes. Dari semua pemenang kategori yang sudah kami sebutkan sebelumnya dari awarding yang pertama dan juga para nominator. Kami undang untuk naik semuanya ke atas panggung. Terima kasih banyak, sekali lagi kami mengundang yang memegang penghargaan baik piala, piagam. Silakan boleh bergabung bersama dengan Bapak Wasudewan dan Bapak Faisal Abdullah untuk berfoto bersama. Sekali lagi tanpa ragu kami mengundang seluruh pemenang dan juga nominator dari seluruh penghargaan yang sudah kami bacakan untuk dapat naik ke atas panggung dan kita abadikan momen yang sangat luar biasa Betul. malam hari ini ya Indah. Yes, jika tidak keberatan boleh dibawa piagam ataupun piala yang didapatkan agar semuanya bisa kami dokumentasikan karena ini adalah momen penuh kebahagiaan bukan hanya untuk Bapak Ibu, rekan-rekan Bapak Ibu agent, kantor properti ataupun agent properti, juga bagi kami Rumah 123. Betul, dan ini diharapkan bisa menyebarkan lagi positivisme di rekan-rekan agent atau agent property yang ada di seluruh Indonesia untuk menggeliatkan kembali industri sektor properti di Indonesia. Setuju sekali Jason. Kita sudah mendapatkan banyak motivasi, semangat-semangat baru ya. Dan apalagi kita sudah melihat Bapak Ibu yang begitu luar biasa malam hari ini. Peraih penghargaan-penghargaan dari Rumah 123. Dan ini bukan tentunya kerja keras yang sedikit tapi pasti besar Betul. sekali ya. Betul, dan ini berbicara soal tim juga ya. Artinya tim punya dedikasi, semangat yang luar biasa dan tentunya target-target atau goal yang harus dicapai. Tentunya malam hari ini menjadikan malam ini sangat spesial karena kita tidak hanya sekedar memberikan apresiasi atau penghargaan. Tetapi diharapkan insan-insan inilah nantinya yang bisa berkontribusi luar biasa untuk perekonomian nasional lewat sektor properti. Betul sekali Jessa. Baik, mohon izin kami juga akan mengatur formasi untuk berfoto agar seluruh wajah Bapak Ibu, para pemenang, nominator terlihat di kamera ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini kita harapkan ya besok udah banyak lagi customer-customer yang sudah chat lagi. Amin. Ibu, Bapak saya tertarik nih sama unit ini. Yes, Wah, seperti tadi ya. yang coach sampaikan ya, gimana kita dikejar-kejar Heeh. oleh konsumen nih ya. Nah, Wah. itu dia. Semoga nanti Bapak Ibu yang mendapatkan penghargaan ini termasuk yang ada di sini juga nantinya semakin punya semangat ya untuk bisa nanti mencapai goals-goalsnya. Amin. Bergabung juga silakan seluruh jajaran dari Rumah 123. Tuh. Tapi kan kalau kita berbicara ini mereka ini tidak hanya jualan saja, tapi tentunya memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian produk atau unit dalam hal ini ya yang berkualitas tinggi itu yang juga harus jadi kunci tentunya Indah. Setuju sekali Jason. Wah. Baik, kami persilakan juga seluruh jajaran. Bapak Andi Lau, boleh silakan Bapak bergabung. Terima kasih banyak. Oke, kita bagi dua baris ya. Ada yang di bawah panggung, ada di atas panggung supaya masuk semua Bapak Ibu. Wah, ini karena momen luar biasa. Betul, Wajah-wajah para pemenang peraih penghargaan harus diabadikan ya. betul. Apalagi dari orang-orang yang sudah ada di atas panggung ini ya, ada yang dapat penghargaannya lebih dari satu kali. Ya, setuju. Betul, semoga ini nantinya menjadi memori yang baik untuk semua yang hadir di sini ya. Baik, kita arahkan ya. Semuanya sudah standby. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. Yes, boleh one more time. Let's smile. Oke. 3, 2, 1. Kita kasih tepuk tangan boleh untuk kemeriahan hari ini. Kita fotonya 2 kali Bapak Ibu ya. Video. Fotonya 2 kali. Sekarang video dada-dada ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, musiknya boleh dinyalain lagi kakak biar semakin meriah. Kita akan fotonya 2 kali. Sekarang Bapak Ibu, kita turun, kita kayak tadi bersama dengan coach ya. Kita fotonya dari atas panggung Bapak Ibu ya. Jadi posisi Bapak Ibu yang ada di bawah ya. Oke. Oh masih ketagihan nih fotonya. Ada yang belum dapat ya? Oke, Belum, saya hitung oke. sekali lagi ya. 1, 2, 3 berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. Videonya boleh nanti diulang sekali lagi. Jangan lupa semuanya boleh dada-dada ke kamera yang ada di sebelah sana. Boleh kakak Gibran, boleh dada-dada. Oke. Semuanya siap? 1, 2, 3. Boleh dong yang di meja kita kasih tepuk tangan semuanya ya. Oke sekarang Bapak Ibu kami persilakan untuk turun posisinya. Posisinya turun, nanti teman-teman dokumentasi yang akan naik ke atas panggung. Jadi kita kayak wifi ya Bapak Ibu ya. Oke sekarang turun, kami persilakan Bapak Ibu. Kita Oke. ngadepnya semuanya ke panggung ya Bapak Ibu ya. Oke, biar yang lainnya juga ikut masuk ke kamera ya. Seluruh tamu undangan yang lainnya juga Betul. agar kami bisa abadikan juga. Biar kelihatan Yes, gimana sih saya betul. gitu kan. Gitu. Ini momennya bersejarah soalnya ya. Betul. Momen penuh kehangatan dan juga semangat prestasi banyak lah ya. Banyak sekali malam hari ini, malamnya Bapak Ibu semuanya. Baik, Betul, jadi Bapak Ibu boleh turun, iya betul Yes. sekali. Ambil posisi terbaik Bapak Ibu. betul. Arahkan mukanya kena lampu sorot biar semakin cetar Bapak Ibu ya. Ini lampu sorotnya bukan main-main ini Bapak Ibu ya, spesial dari rumah 1, 2, 3 Yang lainnya silakan kalau mau bergabung gak apa-apa seluruh tamu undangan ya kita mau abadikan. Boleh semuanya yang ingin merapat ke tengah silahkan Bapak Ibu. Kita mau abadikan momen pada malam hari ini. Betul sekali. Merapat lagi Bapak Ibu boleh. Yes, yuk semuanya boleh merapat silakan. Oke. Jangan lupa pialanya dikasih Iya lihat. itu prestasi Bapak Ibu luar biasa. Betul. Oke. Piagamnya juga dikasih lihat Bapak Ibu. Bu boleh merapat lagi Bu, foto bareng Bu. Oke, semuanya sudah siap? Let's smile. 1, 2, 3 sudah. Boleh dipamerin lagi pamerin. pialanya. Flexing dong, pialanya Flexing. Jangan lupa di Instagramnya Ibu, di-upload. mana? Betul. Netizen harus dikasih makan ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3, video lagi nggak kakak? Yes. Oke. Pialanya digoyang-goyangin sambil lihat ke kamera. Terima kasih banyak sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat sekali lagi kami ucapkan untuk seluruh pemenang dan nominator. Terima kasih seluruh jajaran dari Rumah 123 dan Betul. 99. Jangan lupa kalau Bapak Ibu nanti mau upload di Instagram, itu sangat memeriahkan ya. Jadi memeriahkannya tidak hanya di sini saja secara Betul. offline tapi di ruang maya juga. Betul sekali dan saya yakin ini menambah trust juga. Kita berdua yakin ya Jason ya. Menambah trust bagi konsumen Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari properti langsung hubungin Bapak Ibu. Wah Bapak Ibu aja udah meraih penghargaan ya. Betul, artinya ini trustnya yang kemudian harus Yes. ditingkatkan kepada masyarakat atau calon buyernya. Semoga ini bisa Betul. meningkatkan nanti trustnya dari Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Amin. Nah itulah tadi momen yang sudah dinantikan Bapak Ibu. Penghargaan-penghargaan sampai penghargaan puncaknya sudah diberikan. Tapi ada yang belum kami berikan. Apa itu Indah? Apa tuh? Karena takutnya kita pulangnya nggak aman kalau kita belum mengundi door prize. Nah itu dia. Sekarang saya mau cek semangatnya. Siapa yang semangat untuk dapat iPhone 17? Ah kurang rame segitu aja. Kayaknya kalau kurang rame buat kita aja ya Indah ya. Ya, Coba gimana? cek lagi boleh nggak semangatnya? Boleh sekali lagi. Siapa yang mau bawa pulang iPhone 17? Wow. Siapa yang kira-kira ya? Dan inilah tentunya momen yang sudah dinantikan. Saya bacakan sekali lagi, akan ada Philips Shaver, akan ada Philips Hair Dryer, Xiaomi Smart Band, Xiaomi Smart Air Purifier, Dan juga ada Perry Smith Extend Vacuum Cleaner, 3 keping logam mulia, Action Cam DJI Osmo Pro Action 5, dan grand prize kita pada malam hari ini, iPhone 17. Oke, kalau begitu untuk undian pertama untuk Philips Shaver. Kita undi ya. Sudah ada spin wheelnya ya. Oke, kita putar. 1, 2, 3.
Kira-kira siapakah yang mendapatkan hadiah pertama berupa Philips Shaver ya? Ricky dari Era Crown. Apakah masih ada Pak Apakah Ricky? ada? Kami Ada, Pak? Ada. Wah, selamat. Kita yes, oke. Bapak, Bardi tahan dulu. Boleh naik dulu Bapak. Oh iya, oke. Kita sambil menunggu hadiah berikutnya ya Bapak ya. Untuk hadiah berikutnya Philips Hair Dryer. Yes, waduh ini sih idolanya peralatan wanita. Iya, ini apakah yang dapat ibu-ibu atau bapak-bapak nih ya? 1, 2, 3 kita lihat. Wah, Helen Monica, Era Fiesta Madland. Pas banget nih ya. pas banget nih untuk sosok cantik Ibu Helen Monica. Apakah ada? Ada nggak Dari Ibu Helen? Era Fiesta ada Ibu. Oh, ada. Selamat Ibu. Boleh naik ke atas panggung Ibu. Dan untuk hadiah berikutnya Xiaomi Smart Band. Kita langsung putar ya. 1, 2, 3. Dan pemenangnya untuk Xiaomi Smart Band. Selamat kepada Arya dari Guntos Pro. Di mana? Perwakilannya apakah ada? Oh nggak boleh diwakilin, Nggak harus boleh. orangnya langsung. Yes, betul. Apakah ada? Kita mau hitung bagaimana Jason, kita hitung dari Coba kita hitung ya. dari 99. Oh kelamaan, Oh, baik. kelamaan ini masih Baik. banyak hadiahnya ya. Oh, baik. Gak ada ya? 3, 2, 1, hangus ya. Oke. Kita spin wheel ulang ya untuk hadiah yang sama. Xiaomi Smart Band. 1, 2, 3. Dan selamat kepada Rahmat Reisha dari Eagle Tree Burial. Apakah ada yang bersangkutan? Rahmat Reisha. Ada? Oh ada, Ada. Bapak. Wah selamat Pak. Oh dari belakang ya. Yes betul sekali. Selamat Bapak mendapatkan Xiaomi Smart Band. Wow. Berikutnya untuk mendapatkan Xiaomi Smart Air Purifier biar udara di rumah bersih ya. Yes, kira-kira siapakah dia? Langsung saja. 1, 2, 3, start. Dan selamat kepada Udiono Gunadi dari Guntos Pro. Pak Udiono apakah ada? Bapak Udiono Gunadi dari Guntos Pro. Ada? Ada nggak? Seperti ada suara-sorakan tadi Jason. Kayaknya dari sebelah kiri gitu tadi ya. Benar nggak sih itu Pak? Wah. Itu betul Pak Gunadi. Kita Jangan malu-malu Pak. Oh bukan. Yang lain kalau gitu ya. Kita hitung. Oke kita hitung ya. 3, 2, 1, hangus. Punten izin para pemenang masih kuat ya. Sebentar lagi ya Pak izin ya Ibu. Terima kasih. Oke silakan. Oke kita ulang lagi untuk mendapatkan Xiaomi Smart Air Purifier. 1, 2, 3. Dan kali ini selamat yang beruntung adalah Tita Era Fiesta BSD. Apakah ada Ibu Tita? Wah ada dari ya tengah. sepertinya menuju panggung. Selamat Ibu nambah lagi koleksi home appliances di rumahnya ya. Lumayan dapat air purifier ini ya. Supaya hidupnya bisa lebih sehat, lebih nyaman. Amin dong. Kita akan beralih ini dia untuk hadiah berikutnya berupa Perry Smith Extend Vacuum Cleaner. 3, 2, 1, start. Oke, siapakah yang akan mendapatkan vacuum cleaner? Ini dari Perry Smith Extend. Vito dari Icon Property Pick. Mana nih Pak Vito? Ada Apakah nggak? ada Pak Vito? Pak Vito, vacuum cleaner loh ini Pak. Debu disedot semua ini pasti Pak. Selesai. Pasti rumah dijamin bersih Pak.
Ada nggak nih Pak Vito ya? Oke, Oh. wah Bapak Ibu yang lainnya menanti-nanti kalau Pak Vito nggak ada, yang lain happy loh. Iya, kayaknya nggak ada ya. Kita hitung 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Sayang sekali, hangus. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Siapakah yang akan mendapatkan? Perry Ya, Smith, yes. Extend Vacuum Cleaner. Siapakah dia? Jason? Wow, Ibu Lili dari Discovery Bali. Ibu Lili, apakah ada Ibu Lili? Ibu, belum terbang ke Bali kan Bu? Iya Bu. Nanti kena bagasi nih Bu, soalnya kalau diangkut ke Bali Bu. Apakah ada Ibu Lili? Ibu Lili? Oh itu tuh Ibu, dari ujung. yeay. Wah, semangat sekali Ibu Lili. Waduh. Wah, selamat. Pulang dari Jakarta ke Bali bawa hadiah. Betul. Nanti kalau Bu Lili habis pulang main di pantai Kute, ya ada pasir-pasir langsung ya dibersihin pakai vacuum cleaner ya. Betul Jason. Kita langsung aja menuju ke hadiah berikutnya. Kali ini akan ada 3 pemenang. Ya 3 ini 1 pemenang atau 3? Ini kayaknya satu pemenang. Satu pemenang dapat 3 keping. Satu pemenang dapat 3 Oh, keping logam wow. mulia ya. Kira-kira siapa dia ya? Langsung saja 1, 2, 3, start. Ini 3 keping logam mulia. Wow, ini dia ternyata 3 keping logam mulia. Yang pertama yang beruntung adalah Ibu Nani Rustini dari Reward Emerald Bintaro. Selamat Ibu Nani. Ternyata tidak hanya 1 yang dapetin logam mulia ini, ada 3. Jadi kita cari 2 lagi nih. Betul, Indah, Jason. ya. Biar semuanya kebagian amin, happy langsung semuanya ya Jason Happy ya. Oke, silakan. Kalau begitu untuk hadiah yang sama, logam mulia diberikan kepada Dan yang beruntung untuk membawa pulang logam mulia, selamat kepada Wida dari Era Matrix. apakah ada? Oh Bu Ida itu ada di tengah sana. Wah, happy banget nih Ibu Wida ya. Alhamdulillah Ibu bawa pulang logam mulia. Yes. Oke, kalau begitu 1 pemenang untuk logam mulia kembali kita akan undi. Betul. Ini Siap-siap dia. ya Indah. 1, 2, 3. Dan yang beruntung selamat kepada Ale dari The House Tebas. Apakah ada Bapak Ale? Oh ada Wah, di sana. Wow. Pak Ale. Oh pakai muter Pak Ale-nya ya. Oh enggak. Ya dari belakang lagi justru. Bener ya? Benar ya Pak Ale ya. Oke. Wah sumringah sekali Pak dapat logam mulia ya. Ternyata terbukti ya logam mulia ini bukan cuma disukai wanita-wanita cantik tapi juga pria. Pastinya. Tapi kalau hadiah yang berikut ini juga pastinya disukai. Ada Action Cam DJI Osmo Pro Action 5. Siapa yang akan mendapatkan? Ini dia 1, 2, 3. Oke. Hari Prastyo, Era Fiesta Medland, apakah ada? Kayaknya di itu tuh lagi mengarah ke atas panggung nih. Selamat Pak Hari. Wah Pak Hari langsung menghubungi keluarga ya Pak ya sepertinya. Oh bukan. Langsung hubungin keluarga, Ma aku dapat ini nih Ma, action cam nih. Gitu ya. Keren banget loh hadiahnya. Dan Oke. ini yang paling dinantikan seluruh tamu undangan ada apa Jason? Apa nggak usah dibagiin ya buat kita aja ya? Takutnya kita pulangnya nggak aman punten ya. Oh gitu ya. Kalau gitu langsung aja hadirin sekalian kita akan masuk grand prize iPhone 17. Mana tepuk tangannya? Siap-siap semuanya. Kita hitung bareng-bareng 1, 2, 3, start. Siapa ya? Deg-degan ya. Deg-degan ya iPhone ya. Kok MC yang deg-degan ya? Iya makanya semoga nama saya ini yang keluar. Ping ping
Eras Warna Sutra. Ada. Apakah ada? Ibu selamat. Wow. Ibu selamat mendapatkan grand prize iPhone 17. Dan berikutnya untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Faisal, kami undang Pak Faisal untuk naik ke atas bangku dan memberikan door prize kepada para penerima door prize kali ini yang beruntung dari Agent Awards 2025. Wah, Ibu Ping Ping, mimpi apa Bu semalam Bu? Happy banget dapat grand prize ya Bu ya, luar biasa nggak nyangka loh. Itulah ya, Iya. malam hari ini udah dapat penghargaan, dapat door prize. Aduh tidurnya nyenyak banget sih ini Indah ya. Betul sekali Jason. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para pemenang. Terima kasih banyak support antusias yang luar biasa. Apalagi untuk Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara ini sampai selesai. Wah luar biasa hadiah-hadiahnya. Ini semoga bisa membawa kebahagiaan untuk para penerima penghargaan dan juga para penerima door prize. Dan pastinya jadi cambukan semangat ya. Yes, betul. Untuk kemudian bisa meningkatkan salesnya lagi. Amin. Wow. Happy semuanya. Wah ini dia iPhone. Oh iPhone 17. Yeay. Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Oh, foto bareng lagi. Semuanya boleh bergeser sedikit ke kiri. Oke. Boleh ke tengah Bapak Ibu. Bapak Faisal izin berada di tengah Pak Faisal. Terima kasih banyak. Semuanya boleh senyum paling bahagianya lihat ke kamera. 1, 2, 3, let's smile. Yeay. Sekali lagi selamat untuk para penerima door prize dalam Agent Awards 2025. Kami persilakan Bapak Ibu. Sekali lagi untuk foto lagi ya. Oke, 1, 2, 3 sudah. Oke. Selamat dan terima kasih Bapak Faisal Abdullah. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Selamat kepada para pemenang door prize dan grand prize. Wah, malam hari ini begitu luar biasa untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Terutama juga untuk Ibu Ping Iya, Ping ya. Ibu Ping Ping. Ibu Ping Ping, selamat Ibu ya. Perasaannya gimana Bu perasaannya? Seneng ya Bu ya. Seneng banget ya, Seneng gak banget nyangka ya. ya Bu ya, selamat ya Ibu ya. Selamat Ibu sekali lagi ya. Dan itulah hadirin yang kami hormati malam ini Rumah 123 Agent Awards 2025 Beyond the Deal kembali mencatatkan jejak luar biasa dalam perjalanan industri properti Indonesia. Kita tidak hanya melihat siapa yang terbaik, tetapi juga bagaimana pelaku industri ini terus bergerak beyond the deal. Kami ucapkan selamat kepada nominator dan pemenang. Mari kita bawa semangat malam ini pulang bersama sebagai pengingat bahwa apa yang kita bangun hari ini akan menjadi warisan berharga untuk masa depan dan semoga perjalanan dalam membangun industri properti ini terus dipenuhi inovasi, integritas dan kebanggaan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mendukung Medland Cyberpuri, Seyon Tangerang, Terakota, dan official photo partner by Klambat. Dan kalau begitu akhir kata kami berdua, saya Indah Kalista. Dan saya Jason Sambo pamit undur diri. Sampai jumpa di Rumah 123 Agent Awards tahun depan. Dan inilah penampilan dari Sensa Music.